wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ayyuhal a'izza rahimakumullah, mustami'in wal mustami'at. Sebelum mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, mari bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan suratul Fatihah nanti Fatihahnya kita hadiahkan, pahalanya kita hadiahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beserta keluarganya dan dzurriyyah-dzurriyyahnya hingga hari kiamat nanti. Ilahi murabbi ruhina Sayyidi Syekh Muhammad bin Yusuf murabbi ruhina Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf. Ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwatina wa akhwatina wa abnaina wa banatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pada bab istihbabul uzlati inda fasadin nasi waz zamani. Ail khawfi min fitnatin fid dini wa wuqu'in fil harami wa subuhatin wa nahwiha. Bab istihbabil uzlati utawi iki iku bab istihbabul uzlati sunnati al uzlati uzlah. Apa uzlah nanti kita sampaikan. Inda fasadin nasi ing dalem nalikane rusai menungso wa zamani lan rusai zaman. Kados saniki niki nggih rusai zaman disebabkan nggih rusai menungsone. Zaman itu istilah hakikatnya zaman tidak pernah rusak, yang rusak kan manusianya. Zaman rusak nanti kalau sudah kiamat. Ail khaufi tegesi awil khaufi utawa wedi min fitnatin saking fitnah fid dini ing dalam agama wa wuqu'in lan wedi tumiba fi haramin ing dalam haram wa subuhatin lan subhat dan biro-biro subhat wa nahwiha lan sepadane haram subhat. Ini subhat disebut lagi. Bab-bab sebelumnya subhat sudah dijelaskan, tapi masih dikaitkan lagi masalah subhat ini dengan bab-bab setelahnya. Berarti saking pentingnya subhat. Nopo subhat niku, saya ulangi lagi. Subhat itu remeng-remeng. Mboten panggih halalnya, haramnya enggak ketemu. Contoh, panjenengan menemukan uang di jalan 1.000 rupiah, orangnya halal apa enggak ya? Ya kalau kita melulu langsung kepada tasawuf, tidak boleh mengambil. Apabila mengambil dan kita gunakan, bisa terjadi kepada barang haram. Man waqa'at fi subhat
waqa'a fil haram. Kalau orang terjadi pada perbuatan syubhat berarti terjadi terhadap perbuatan yang haram. Walaupun ada sebagian ulama yang memperbolehkan mengambil kalau jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak, Bapak Ibu, syubhat menemukan uang di jalan, bukan sunnah mengambil, wajib mengambil. Nemu sampai sak gebok, sak bendel 100 ribuan di jalan, 100 ribu sak bendel berarti 10 ribu, 100 ribu kali 100 lembar 10 juta ya. Itu kalau nemu di jalan kita wajib mengambil, bukan untuk dimiliki tapi untuk dikembalikan ke orangnya. Kenapa sekarang kita menjadi wajib bila menemukan uang di jalan wajib mengambil? Karena inda fasadin nasi wa zamani, sebab sekarang kalau nemu tidak mungkin dikembalikan kecuali orang-orang yang takut akan haram. Jadi mengambil barang temuan di jalan hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena kalau kita tujuannya mengambil untuk dikembalikan waya-waya orangnya ketemu, kan sekarang lebih banyak ketika menemukan kan langsung diambil. Kayak belanja 10 juta lumayan. Itu kebutuhan 10 juta. Jadi kalau kita orang yang dipercaya, kita katakan menemukan uang sebesar itu bukan syubhat lagi Bapak Ibu, itu haram, miliknya orang saking jatuh aja itu. Coba umpama panjenengan yang kehilangan 10 juta mesti pusing sampean. Yang dikatakan menemukan uang di jalan itu dikatakan syubhat kalau jumlahnya kecil, malayu rodu'anhu, atau sayun hakir, sesuatu yang tidak direken be wonge. Duitku hilang rek pira 1000 gak apa-apa kah, kata orangnya namanya malayu rodu'anhu. Kalau 10 juta mayu rodu'anhu, barang sing sik direken be wonge, malah datang ke tukang tukul, duitku hilang, datang ke Pak Dukun, jatuh di antara jalan ini kayak ini. Jadi kalau dicontohkan syubhat itu adalah barang temuan, kalau jumlahnya sayun hakir, barang titik, atau ma la yu'radu anhu, sesuatu yang tidak diperhatikan lagi oleh orang yang mempunyai. Tapi kalau jumlahnya 10 juta sebendel itu bukan syubhat lagi, itu haram. Yang nemu kadang-kadang alhamdulillah nemu rezeki rek, tutup rezeki itu Pak. Itu wae uang lukur niku. Kadang-kadang orang nemu uang 100 ribu aja bilang alhamdulillah nemu rezeki. Itu bukan rezeki, itu musibah itu. Kalau dipakai untuk dibagi dengan pribadi, kemudian orang yang kehilangan si kepikiran niku 100 ribu bayaran sehari itu Pak. Nah, hilang nemu 100 ribu bukan rezeki, itu musibah bagi kita itu. Artinya kalau diambil, wis ini masih syubhat, masih dikait-kaitkan. Dalam bab ini adalah menerangkan uzlah. Uzlah ini ada lagi yang menyatakan al-khulwat. Uzlah atau khulwat, apa khulwat? Al-khulwat huwal uzlah. Ada yang mengatakan begitu, ya khulwat ya uzlah. Gampangnya nyepi Pak. Uzlah ini nyepi, menyendiri biar konsentrasi dalam beribadah. Sebab kalau di rumah-rumah ono gangguan Pak ya. Sing cucunya nangis, yang suaminya yang istrinya manggil, yang wis gak bisa konsentrasi, maka menyepi. Katanya orang dulu bertopo di mana seperti Sunan Kalijaga itu. Ada yang namanya khulwat, ada namanya uzlah. Walaupun ada yang mengatakan khulwat dan uzlah itu sama, tapi ada yang mengatakan tidak demikian, tidak sama. Kalau khulwat pasti uzlah, tapi uzlah tidak tentu khulwat. Berarti lebih khusus al-khulwat. Apa khulwat yang sebenarnya? Hiya antahtaliya billahi li'ibadatihi wa munajatihi wa muhasabatin nafsi ma laha wa ma alaiha. Apa khulwat itu? Jadi khulwat kan babnya ini bab uzlah. Ada yang mengatakan uzlah itu adalah sama dengan khulwat. Tidak demikian. Yang benar adalah apa khulwat?
Antah talia billahi, seorang itu menyendiri billahi terhadap Allah dalam artian li ibadati untuk beribadah, wa munajatihi untuk munajat. Napa munajat niku Pak? Munajat niku bisik-bisik, watul-watul. Bisik-bisik watul-watul niku sing mandi malam jam 3 ngono lho. Munajat itu adalah watul-watul nang pangeran, bisik-bisik nang pangeran, membaca apa yang terjadi panjenengan. Sudah saya terangkan beberapa pertemuan yang lalu. Apa munajat itu? Sampai watul-watul, ya Allah, hambamu yang hina ini banyak dosa ya Allah, besok ditagih utang 10 juta ya Allah, apa yang akan untuk saya bayar apa ya Allah, anak saya nakal ya Allah, sulit diatur ya Allah. Panjenengan ndak usah watul-watul, pangeran wis ngerti bahwa anak kita nakal, bahwa sampean punya hutang besok 10 juta harus nyaur. Allah sudah tahu itu, ndak usah dikandani sampean, ndak usah sampean kandani. Itu namanya munajat. Setelah bilang semua, ya Allah istriku ya Allah sakit ya Allah, sudah 3 hari ya Allah, justru karenanya ya Allah harapan hamba yang hina ini ya Allah, sembuhkanlah istri saya ya Allah, jadikan anak saya anak yang anak yang bisa mengikuti perintahmu ya Allah, berilah jalan untuk saya bisa nyaur utang 10 juta ya Allah. Sebelumnya laporan, setelah laporan sampai jalur, itu namanya munajat, lebih gampang diterima daripada ya Allah sampai tambah watul-watul ya Allah, berilah jalan ya Allah untuk melunasi hutang 10 juta ya Allah. Itu namanya langsung doa. Kalau munajat sampai saya watul-watul. Tapi kalau logikanya pangeran loh, sampai nggak ngomong ya pangeran harus ngerti. Kok bojone sampeannya kok punya utang belum melunasi, besok harus lunas, anaknya nakal, itu nggak usah dikandani, pangeran dengan maha tahu, maha mengetahui. Tapi dengan cara munajat itu disebutkan semua apa yang ada pada diri kita, utamanya jam 3 malam. Justru karenanya berilah aku jalan ya Allah, sekiranya hambamu ini bisa melunasi hutang yang janjinya besok pagi ya Allah. Seperti itu namanya munajat. Jadi menyendiri tujuannya untuk beribadah kepada Allah, wa munajatihi dalam saat kesendirian jam malam. Munajat itu ada yang mengatakan guyonan Pak ya, sir-siran ambek pengiran. Itu bahasa guyonannya. Munajat itu bisik-bisik dengan Allah. Ya Allah, bisik-bisik nggak jelas orang. Allah, hambamu yang penuh dosa ini ya Allah, sampai watulkan. Itu namanya bisik-bisik. Kalau sampai bisik-bisik ambil pacari jam berapa yang paling ya tentu saat sepi. Sampai matur-matur ngomong ambil pacari. Kalau jangan sekarang itu kalau ngomong berdua pas sepi-sepi itu lebih asik. Ya, bisik-bisik ini, munajat ini bisa dikatakan opo ajarah guyonannya adalah bisik-bisik tentang pangeran. Maka kita mengutarakan apa yang ada, yang terjadi di rumah kita, di rumah tangga kita, setelah menyampaikan bermohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Oleh karenanya ya Allah berilah jalan anakku ya Allah, sekiranya menjadi orang yang soleh, dan seterusnya. Itu namanya munajat. Wa muhasabatin nafsi, dan mengevaluasi diri. Ya Allah, umur saya sudah 55 ya Allah, ibadahku dereng pentos ya Allah, dereng genah ya Allah. Sampai ndak ngomong Allah tahu gitu. Sudah seusia ini ibadah saya belum lengkap seperti orang lain ya Allah, betapa dosanya aku masih saja berbuat yang itu. Namanya muhasabatun nafsi, menilai diri kita. Malaha, sesuatu yang berguna bagi nafsu, wa ma'alaiha, sesuatu yang merugikan pada nafsu. Dihitung-hitung. Muhasabatun nafsi malaha wa ma'alaiha, sesuatu yang berguna bagi jiwa, bagi diri, dan sesuatu yang berbahaya bagi diri. Dihitung-hitung. Ya Allah,
Sampean memikir-mikir sendiri, ya Allah, kapan saya bisa seperti orang lain? Orang lain sudah tahajud, saya belum, ya Allah. Teman kita sudah duha, saya belum, ya Allah. Berilah jalan, ya Allah. Itu namanya muhasabatun nafsi, sekalian adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattafakkuri an tahtaliya billah wa muhasabatin nafsi li ibadati wattafakkuru, dan mikir-mikir fi amril akhirati, ing dalam urusan akhirat. Ya Allah, katanya ceritanya kiai saya ini, ya Allah, katanya nanti di akhirat sehari semalam bukan 24 jam, ya Allah. Katanya satu hari satu malamnya di hadapan Allah itu 1000 tahun, ya Allah. Betapa banyak dosa yang ada pada diri kami, ya Allah. Andaikan satu sholat yang aku tinggalkan sampai siksa satu hari satu malam, ya Allah, berarti setiap sholat 1000 tahun saya akan disiksa, ya Allah. Hitung semua, ya Allah. Itu namanya al-khulwat. Al-khulwat ini ada yang menggunakan bacaan-bacaan tertentu dari guru-guru kita, dari syekh-syekh kita. Baca ini ketika khulwat. Tapi kadang-kadang khulwat jamaah ada itu. Orang banyak. Khulwat ini kan nyepi, mana ya Pak? Nyepi. Kalau nyepi banyak orang kan bukan nyepi, tapi ada mengartikan khulwat itu adalah secara jamaah, dalam artian tempat itu khusus kemudian lampunya dimatikan. Jadi seperti sendiri itu. Itu khulwat. Kalau uzlah, apa uzlah itu? Wa ammal uzlatu fahiya ayyazilal insanu nafsahu, ayyuzila yang tong dewe akan sapa al insanu menungso nafsahu ing awak dewe ne menungso an ahlihi saking keluargane wong, wa mujtama'ahi, dan kelompok-kelompok wong, wa masaghilihil yaumi, dan kesibukan hariannya, wa ibadati rabbih, dan beribadah pada Tuhannya, bihaitsu yakunu ing dalam sakalen ono fi uzlatin anin nasi wa yakunu kharijan taghtiyatiha wa hadha huwa. Jadi kesimpulannya apa uzlah itu? Menyendirikan dirinya dari keluarga, istilahnya menjauhkan dirinya dari keluarga dan dari masyarakatnya, dari kelompoknya, dari kesibukan harinya. Dia tidak beraktivitas, hanya ibadat rabbih, beribadah kepada Allah. Perlukah itu pada zaman sekarang atau masih layakkah? Sebab tujuan uzlah itu adalah di sini inda fasadin nasi waz zamani, ketika rusak menungso dan rusak zaman. Perlukah sekarang? Kalau panjenengan mau uzlah, menjauh dari keluarga, menjauh dari tugas harian, pekerjaan harian, lah gak apa pawonnya Pak, gak metu beluk, gak iso masak Pak kalau keluar. Terus gimana? Masih banyak tanggung jawab yang mesti dilakukan seperti ekonomi. Terus bisakah? Kalau dilihat dari sisi rusaknya menungso dan zamannya, sekarang ini saatnya penting dan perlu untuk menjauhkan diri dari keramaian. Akan tetapi tuntutan hidup itu tidak boleh dipungkiri, kecuali panjenengan punya ekonomi yang sudah mapan. Contohnya punya pabrik yang menyelesaikan itu ada 50 orang, ada sana pabrik lagi, sampai uzlah wajib sekarang itu menghitung diri, mengevaluasi diri, meningkatkan ketakwaan. Ekonomi sudah bayar, ada yang mengerjakan laporan bulanan sekian juta, itu uzlah sekarang sudah saat. Tapi kalau kita masih punya tanggungan, punya ekonomi yang harus dilakukan untuk menghidupi anak istri, maka uzlah sekarang tidak, untuk kita yang seperti itu belum saatnya. Kalau kita sudah memenuhi syarat, maka masih ada di sini al-mukhtar. Qala al-musannif, menurut Kiai Musannif, al-mukhtar yang terpilih adalah tabdilul mukhalatati liman la yaghlimu ala dhannihi wa qul mukhalafah bisababiha. Maka uzlah pada saat zaman seperti ini yang mestinya memang harus uzlah dari banyaknya kerusakan yang terjadi, sudah saatnya kita menyendiri. Tapi kalau memang tidak punya
tanggungan, tidak punya tanggung jawab. Tapi kalau ternyata masih ada tanggungan yang mesti diselesaikan, at-tabdil huwa al-mukhalatati liman la yaghlibu ala dhunhi wa kul mukhalata. Maka kita masih wajib ngumpul uang untuk kerja, untuk menghasilkan, untuk mendapatkan rezeki, untuk menghidupi anak istri kita. Maka kita masih wajib, ukuran kita masih wajib untuk bergaul dengan orang lain dalam artian berekonomi, mencari kehidupan atau mencari maisha. Jadi katanya Imam Musannif di garis bawahi, tabdilul mukhalatati masih lebih utama ngumpul uang. Kalau dagang tidak ngumpul uang, Pak, gak payu, Pak. Dagang di ujung gunung, ya gak payu. Siapa sih yang mau beli itu? Jadi kalau seperti cerita yang pernah saya ceritakan itu, ada orang yang menyendiri di sebuah pulau, pulaunya di tengah laut, di tengah pulau itu ada gunung yang tinggi sekali, dia hidup di ujung gunung itu. Kenapa? Uzlah, tidak ingin diganggu ibadahnya. Pada umat-umat yang sebelumnya Nabi Isa, Nabi Musa, bahkan ribuan tahun yang lalu, cerita itu yang diceritakan oleh Nabi Muhammad bahwa ada seorang hamba yang tidak mau diganggu ibadahnya sehingga dia menyendiri di atas gunung. Gunungnya ada di sebuah pulau, pulau itu di tengah laut, jauh dari keramaian. Sekarang kan enggak, Pak. Wirid, ambil pegang HP, WA-nya dijawab apa enggak. Itu sekarang penyakit itu. Wirid dibaca, lisannya membaca, tapi masih lihat WA. Itu terjadi itu sudah saatnya uzlah itu. Kalau punya ekonomi, kalau enggak ya kerja aja dulu. Kembali kepada orang yang ibadah di tengah laut, di tengah pulau ada gunung, gunungnya tinggi sekali, dia ada di atas, Bapak Ibu. Ibadah tiap hari, dan di sana itu ada sumber air yang diminum oleh hamba Allah itu. Dan di dekatnya air sumber itu tumbuhlah delima yang berbuah selama 1 tahun penuh. Biasanya delima kan musim, Pak, ya. Musim delima berbuah. Kalau enggak musim ya enggak ada. Ini musim terus selama 1 tahun penuh, bahkan bertahun-tahun. Tujuannya oleh Allah memang sengaja diberikan pada hamba Allah itu. Dah. Tinggal cerita orang ini meninggal dunia. Ibadahnya fokus. Tidak diganggu oleh keluarga, tidak diganggu oleh masyarakat sekitar, dan tidak terganggu karena memang di tengah laut. Setelah meninggal dunia, cerita Nabi Muhammad ini, katanya Allah, dawuhnya Allah itu, sudah masukkan hamba itu, hamba yang soleh itu ke dalam surga, tapi bukan dengan amalnya. Terus dia masukkan ke dalam surga berkat rahmat dan kasih sayang. Si hamba itu menoleh, bal bi ibadati ya Allah, masukkan saya dalam surgamu tapi dengan ibadahku, bukan dengan rahmat kasih sayang. Sampai 3 kali. Oke, kalau begitu timbanglah amalmu dengan amal nikmat dariku yang berupa penglihatan, meripat maksudnya. Ayo, ibadahmu selama sekian tahun itu timbang dengan penglihatanmu atau matamu. Ternyata ditimbang, impas, Pak. Ibadah yang 500 tahun ibadahnya, Pak, itu ternyata seimbang dengan penglihatan, nikmat penglihatan. Belum lagi nikmatnya pikiran, nikmatnya telinga, nikmatnya sehat. Belum. Akhirnya wis amano ka ono yo, sudah tak icul ambil nikmat mata. Seret ke neraka dia. Jangan ya Allah, masukkan ke dalam surga berkat rahmatmu ya Allah. Ini sekedar cerita, walaupun tidak fiktif, memang ada terjadi itu. Sekarang kita hubungkan dengan ibadah kita. Ibadah kita Allahu Akbar. Apalagi sinetron Allahu Akbar. Tepat sponsor sembahyang Isya. Sambil melihat bayangan televisi di kaca jendela. Usik sponsor Allahu Akbar. Tapi sebelah TV-nya ada kaca yang terbuka di sebelah jendela. Allahu Akbar. Sampai mantul kalau TV-nya. Allahu Akbar. Si sponsor.
Ini bukan uzlah lagi, mestinya dia paling tidak Bu, walaupun tidak uzlah, ya TV-nya matikanlah, sponsor buat jaringku. Kalau sampai tidak nutup, tidak menanya kan ada sinopsisnya di IG, Instagram dan sebagainya, sekarang sudah ada. Jadi kadang-kadang begitu, tidak semua tapi begitu yang terjadi. Sudah kembali kepada uzlah. Dari satu sisi kita wajib uzlah, kenapa? Saking rusaknya zaman. Sampai keluar sedikit dari rumah, celing bos ketinggal panggil. Yang pakaian kurang lengkap lah, kemudian yang Masya Allah was pasti itu. Tapi kalau memang sampai tidak bisa menyendiri seperti itu, maka ya lakukan. Dan kita bermuasyarah dengan orang lain, kita bergaul dengan orang lain, dalam artian masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang wajib kita penuhi, dalam artian selaku suami harus memenuhi kebutuhan harian. Maka kita paling tidak, karena uzlah gak bisa, khulwat gak bisa, maka bermunajatlah malam hari, bangun jam 3, jam setengah 4 lah, sholat tahajud 2 rakaat ping luru aja dulu. Jadi maunya 2 rakaat kali 2 wis, pertama kali segitu aja. Nanti mudah-mudahan tiap hari bisa nambah-nambah begitu. Ya salah wis, tidak khulwat, tidak uzlah lagi, sibuk dengan pikiran dagang yang rugi dan sebagainya, masih mainan HP lagi. Wah, ini ibadahnya ya Allah. Artinya kita wajib berusaha untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah. Yang diinginkan adalah hari demi hari semakin lebih baik ibadah kita, bukan tambah hancur dengan kondisi-kondisi yang ada. Bahkan kadang kondisi yang menekan di rumah kita kadang-kadang juga mengganggu tentramnya beribadah kepada Allah. Jadi kembali bahwa kalau khulwat adalah at-takhalli billah li ibadatihi wa munajatihi wa muhasabatin nafsi ma laha wa ma 'alaiha wa tafakkur fi amril akhirah. Kalau uzla ayyuzilal insanu nafsahu an ahlihi wa mujtama'ihi. Jadi kalau khulwat itu tidak harus menjauh, Pak. Tidak harus menjauh dari keluarga, dari masyarakat, tapi ada satu tempat yang khusus untuk beribadah kepada Allah. Mulanya Bapak Ibu panjenengan kalau bangun rumah jangan kecil-kecil, Pak. Artinya satu ruangan untuk musola pribadi lah. Kemudian ada, ya udah, diantaranya harus ada ruang yang khusus untuk ibadah. Oh, kadang-kadang kita sholat di sebelah amben tempat tidur kita, sisa sekian digelar sejadah, ya nggak bisa jemaah, nggak bisa apa-apa malahan. Nah, kalau rezekinya itu pas-pasan, Pak, sampai bilang dek bangun rumah sing gede, Pak, ya ini hari uang. Tapi maksudnya sempurnanya kalau bangun rumah itu ada ruangan khusus untuk khulwat dalam artian untuk ibadah yang konsentrasi seperti itu. Ya mudah-mudahanlah yang belum kesampaian, punya rumah yang masih ya apalagi ngontrak, mudah-mudahan Allah ngasih jalan kita karena niatan kita baik untuk khulwat kepada Allah, untuk fokus ibadah tanpa harus uzlah. Amin Allahumma amin. Siapa tahu ya. Dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fafirru ilallah. Fafirru maka padha mlayu sapa sira kabeh ilallah maring Allah Ta'ala. Inni lakum minhu nadhirun mubin, kata Allah, ini sedulur ingsun lakum maring sira kabeh minhu nadhirun mubinun. Sebagai nadhirun itu orang yang menakut-nakuti, al-mubin yang jelas. Artinya ketika kondisi semacam ini, yang paling penting, yang paling wajib adalah fafirru ilallah. Kita lari kepada Allah dalam artian ibadah kepada Allah. Apalagi seusianya seperti sudah 50 tahun ke atas, sudah saatnya kita kemas-kemas untuk ringkes-ringkes untuk pulang ke hadapan Allah. Sebab walaupun usia ini tidak identik dengan sakit, tidak identik dengan umur, usia, maka pastilah yang muda kadang-kadang meninggal dunia masih muda, apalagi sudah usia yang sudah lanjut, maka pasti meninggal itu. Maka oleh karenanya pesan dari Allah ini fafirru ilallah,
larilah kepada Allah. Dalam artian ya kemas-kemaslah untuk menghadap kepada Allah. Larilah kepada Allah dalam artian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan daripada bab ini. Innallaha yuhibbul 'abdat taqi. Oh, hadis ini. Saya baca dulu. An Sa'd bin Abi Waqqas, diriwayatkan saking Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridho sapa Allah, anhu saking Sa'd bin Abi Waqqas. Kala ngendika sapa Sa'd bin Waqqas ing pangandikan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Innallaha yuhibbul 'abdat taqi. Seduhune Allah iku yuhibbu remen sapa Allah al-'abda ing kawula at-taqi kang bertakwa. Al-ghaniya, ada yang baca al-ghina, fi riwayatin al-ghaniya, fi riwayatan al-ghina. Wong sing takwa sing sugih, al-khafi kang samar. Ini kembali kepada tasawuf juga, bahwa Allah suka kepada seorang hamba yang dirinya adalah bertakwa kepada Allah, yang sugih, kekayaannya adalah al-khafi yang samar. Artinya apabila kita bersedekah, menyumbang, di sini kalau berdasarkan hadis ini bisa dianjurkan jangan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, karena yang namanya hati itu, Pak, hati itu ya bergerak, ya namanya berbalik-balik yang namanya hati itu. Kalau panjenengan nyumbang 10 juta kelihatan orang lain, apa tak tambah besar kepala ini? Oh, Pak, sampai wakil, Pak, sumbangannya, Pak. Udah, kalau sudah ria, ingin dipuji, pahalanya udah hilang. Jadi kembali kepada tasawuf, bahwa amal kita atau sumbangan kita, derma kita diupayakan tidak dilihat orang lain. Bahkan ada perumpamaan ya, ketika sekiranya tangan kita menyumbang, usahakan sekiranya tangan kiri tidak mengetahui. Artinya itu kata sindiran. Kalau kita menyumbang, maka sekiranya orang lain di sekitarnya tidak ada yang tahu. Biarlah cukup Allah yang tahu. Enggak usah orang lain, itu bahasa tasawufnya demikian. Enggak usah orang lain yang tahu, cukup Allah yang tahu tentang ibadah kita. Sing rotok lucu, ada amplop masuk ke takmir masjid, isinya 10.000. Mohon bantuan suratul Fatihah 10 biji, 10 almarhum. Sumbangan dari si A 10.000. Mohon bantuan Fatihah untuk almarhum A, B, C sampai 10. Itu salah wis diceritaan no. Si jaluk sumbangan Fatihah 10, duit ini 10.000. Boleh? Boleh. Bahkan ahsan, lebih baik daripada enggak sama sekali. Tapi yo 10.000 untuk almarhum 10 orang. Boleh? Boleh. Ngapain enggak boleh? Tapi yo ya acok 10 sek lah, bagian lagi cuma lagi 20. Saya mengatakan orang tidak akan berani, tidak akan ringan nyumbang 20.000 kalau belum nyumbang 10.000. Orang tidak akan bersedekah 20.000 kalau tidak latihan 10.000 sebelumnya. Ujuk-ujuk panjenengan sedekah 50.000, eman setengah mati, Pak. Tapi kalau panjenengan latihan 5.000, akhirnya 5.000 dianggap ringan, 10.000, seperti itu. Yang pada akhirnya nyumbang 50.000 itu dirasa kecil. Tapi kalau latihan, walaupun ibadah perlu latihan, Pak. Kalau enggak mau ujuk-ujuk sampai nyumbang 50 juta, ya wangel. Mesti latihan. Jadi Allah itu suka pada hamba yang bertakwa, yang kaya, yang samar, suke, tapi sumbangannya ya samar-samar. Tidak harus diperlihatkan kepada orang lain. Dilanjutkan. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridho sapa Allah anhu saking Abi Sa'id Al-Khudri. Qala ngendika sapa Sa'id Al-Khudri, qala yang mengandikan qala rajulun, qala ngendika sapa rajulun wong lanang. Orang tidak kenal dan tidak dikenal oleh sahabat, tidak banyak yang tahu ketika mendengarkan pengajian di
ngersani Rasulullah, di hadapan Rasulullah. Rasulullah kan waktu menjelaskan ilmu, ada seorang sahabat itu tidak banyak yang kenal, maka dikatakan rajulun itu karena tidak dikenal. Tanya pada Nabi, ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, ayyun nasi utawi endi-endi menungso afdalu kang luwih utama. Nas ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia yang paling utama itu sinten Rasulullah? Qala, jawab sapa Nabi, mukminun mujahidun binafsi wa malihi fisabilillah. Ada yang fi riwayatin mukminun yujahidu. Di sini tertulis mukminun mujahidun, tapi di dalam satu riwayat yang lain mukminun yujahidu binafsi. Yaitu mukminun wong mukmin, mujahidun kang yang berjuang, binafsi dengan jiwanya, dengan tenaganya, wa malihi dan hartanya fisabilillah. Jadi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang menungso yang paling utama itu? Katanya, yaitu adalah orang yang berjuang binafsi dengan jiwanya, umpamanya untuk berjuang, tidak punya harta, ya jiwanya, tidak punya jiwanya tidak bisa kurang, tidak sempat, ya hartanya. Seperti bapak ibu di tetangga kita ada masjid, ada musola, ada kerja bakti minggu, ngedui kot panjenengan boten sanggup, boten siap karena sibuk repot keluar kota segala macam, kita nyumbang harta, berarti berjuang dengan harta. Oh, harta nggak punya, tenaga saja. Oh, sampai berkorban untuk membantu masjid yang sedang dibangun, sampai nyumbang tenaga, ngangkut pasir, kemudian ngadoni lulu dan sebagainya. Itu namanya berjuang dengan jiwa. Oh, jiwa nggak bisa, pemikiran.